ya bagi saya Anies terlalu mudah untuk dikalahkan dan tidak perlu untuk dibikin jadi tersangka gitu. Biarin aja dia maju, biar kalah. Kalau nanti sudah kalah misalkan, terus kemudian dijadikan tersangka atau ditangkap dan sebagainya, silahkan gitu. Kita kasih deh gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini ada ribut-ribut antara KPK dan Polri. Ya sebenarnya ini bukan yang pertama kali gitu ya. Sebelumnya ini sudah beberapa kali terjadi. Tapi karena ini tahun 2023, ini adalah tahun politik, jadi panasnya lebih kerasa dibandingkan sebelum-sebelumnya. Apalagi ribut-ribut ini masih ada kaitannya dengan salah satu kasus yang sedang ditangani oleh KPK, yaitu Formula E. Sehingga ini otomatis berkaitan atau berhubungan dengan salah satu bakal calon presiden yang sampai sekarang elektabilitasnya masih terus menurun. Ya karena belakangan Brigjen Endar ini dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK gitu ya. Atau bahasa lainnya dicukupkan masa tugasnya gitu. Karena menurut versi KPK, masa jabatan Brigjen Endar ini berakhir 31 Maret. Sehingga 1 April kemudian dia digantikan sama orang lain gitu. Cuma masalahnya gitu ya, pada tanggal 29 Maret, Kapolri sudah mengirimkan surat perpanjangan masa jabatan. Jadi meskipun sebenarnya berakhir 31 Maret, tanggal 29 sudah diperpanjang gitu. Tapi sama KPK masih terus dicukupkan. Masih tetap dicukupkan gitu. Dan ini menjadi masalah gitu. Karena menurut instruksi Kapolri, Brigjen Endar ini tetap bertugas di KPK. Tapi menurut versi KPK, dia sudah bukan pegawai KPK. Sehingga kemudian semua aksesnya itu juga sudah dicukupkan. Makanya ini menjadi ribut gitu, apalagi sebelum-sebelumnya Brigjen Endar ini dikait-kaitkan dengan Formula E karena Brigjen Endar dianggap sebagai orang yang tidak mau menaikkan status Formula E dari penyelidikan kepada penyidikan gitu. Dan ini katanya adalah pembangkangan terhadap 5 pimpinan KPK. Sehingga kalau sekarang kemudian Brigjen Endar ini dicukupkan atau dicopot dari jabatannya, ini kemudian dikait-kaitkan seolah KPK ingin mengambil langkah politik jelang tahun 2023 ini gitu. Sehingga hari ini jadi merembet kemana-mana gitu ya. Dan kemudian banyak orang yang berkomentar aneh-aneh pokoknya. Kayaknya Anies ini bentar lagi dijadikan tersangka, atau Anies ini kayaknya bentar lagi dicukupkan juga kasus-kasusnya atau dihentikan semua kasus-kasusnya. Dan ini masih butuh pembuktian. Tapi bagi saya pribadi gitu ya, sebelum kita loncat kepada analisa itu gitu ya, bagi saya ini sebenarnya kasus yang cukup sederhana. Katakanlah ada kesalahpahaman atau kekurangan komunikasi atau informasi gitu ya antara KPK dengan Polri gitu. Karena kalau secara awam, dalam kacamata awam saya gitu ya, Brigjen Endar ini kan sudah bertugas selama 3 tahun di KPK. Jadi kalau kemudian dia dimutasi atau dicukupkan, ya sebenarnya biasa aja, udah 3 tahun soalnya gitu ya. Meskipun sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya itu selalu diperpanjang oleh Kapolri. Jadi selalu diperpanjang masa jabatannya dan tetap menjadi petugas di KPK gitu. Nah, mestinya mungkin orang awam juga akan berpikir bahwa ya terserah KPK dong mau memperpanjang atau mencukupkan, karena kan ini urusan KPK gitu ya, nggak ada hubungannya dengan Kapolri. Kapolri nggak bisa menginstruksikan seseorang untuk tetap berada di posisinya misalkan. Jadi ini sebenarnya adalah tugas dan kewenangan KPK gitu untuk mencukupkan atau memperpanjang gitu. Sehingga kalau Kapolri tetap memberikan perpanjangan masa jabatan dan kemudian menurut KPK ini sudah dicukupkan, ya seharusnya Brigjen Endar ini ya kembali kepada Polri gitu. Itu dari kacamata awam, tapi ini nggak sesederhana itu gitu, karena dalam proses perekrutan posisi di KPK, posisi strategis gitu ya, itu ada mekanisme dan aturan-aturannya. Karena KPK itu kan mengajukan permohonan kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk beberapa posisi di KPK. Lalu kemudian dikirimkanlah aparat-aparat yang dianggap berkinerja baik sesuai dengan kriteria untuk menjabat posisi di KPK. Jadi kalau misalkan dicukupkan atau dicopot atau ingin diganti, maka ya harus ada komunikasi gitu. Minimal ya
diantarlah untuk pulang, bukan langsung kemudian dipotong semua aksesnya, kemudian ya sudah nggak jadi pegawai sepenuhnya. Itu kan kayak nggak sopan gitu ya, kayak nggak menghargai surat Kapolri sebelumnya, karena Kapolri sudah memberikan surat perpanjangan masa jabatan gitu. Nah, dari sisi KPK sendiri gitu ya, sekarang katanya beralasan bahwa KPK sudah mengajukan penawaran kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk posisi-posisi yang sekarang masih belum ada atau kosong gitu. Sehingga ke depan bidding ini terbuka kepada siapapun yang diajukan oleh Polri. Dan Polri katanya berhak atau boleh mengajukan Brigjen Endar lagi sebagai Direktur Penyelidikan di KPK. Ini kan aneh gitu. Ibarat orang yang sudah lulus gitu ya, terus disuruh tes lagi. Kan aneh bagi saya. Ya kalau misalkan Polri mengajukan Brigjen Endar lagi, terus kemudian dites lagi, ya ngapain? Sebelumnya kan dia sudah jadi Direktur Penyelidikan gitu kan. Jadi ya buang-buang waktu saja gitu. Dan bagi saya sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan baik gitu, nggak perlu ribut-ribut di media seperti sekarang. Karena sebelumnya Irjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi di KPK itu juga dicukupkan masa jabatannya, terus kemudian dikembalikan kepada Polri dan diminta agar diberikan jabatan promosi dan sebagainya. Dan Irjen Karyoto sudah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sekarang, menggantikan Irjen Fadil gitu. Jadi sebenarnya ini bisa saja KPK mencukupkan, terus kemudian Polri memberikan jabatan baru kepada anggota yang sudah dicukupkan itu gitu ya. Tapi karena ini menjadi permasalahan di media sekarang gitu ya, jadinya ini nggak sederhana seperti Irjen Karyoto. Kenapa gitu ya? Ya karena menurut Kapolri gitu ya, Kapolri punya alasan bahwa kalau dua orang dari posisi strategis di KPK itu kemudian ditarik bersama-sama, menurut versi Kapolri, ini nanti akan melemahkan KPK. Tapi menurut KPK, enggak, ini sudah dicukupkan. Kalau memang mau diajukan lagi, silahkan ajukan lagi. Tapi nanti ini harus proses seleksi katanya. Belum tentu lulus. Nggak tahu lah, ini kayaknya ribut-ribut ini memang ada hubungannya dengan politik atau tahun 2023 yang semakin panas gitu. Tapi pada intinya bagi saya, kita berharap agar tidak ada ribut-ribut seperti ini sehingga kita bisa fokus kepada kampanye calon gitu, kampanye pemilu 2024. Karena kalau ada ribut-ribut kayak gini itu jadi terpecah fokusnya gitu ya. Dan bagi Polri gitu ya, saya melihat bahwa kita selama ini sudah cukuplah dengan begitu kerasnya cerita soal Ferdy Sambo dan Irjen Teddy Minahasa gitu, sehingga ya cukuplah dengan dua kasus itu, dan kemudian dengan ribut-ribut ini semoga segera bisa diselesaikan gitu. Karena belakangan gitu ya, banyak orang juga mengait-ngaitkannya dengan pencegalan Anies gitu, karena dianggap dengan dicopotnya Brigjen Brigjen Endar ini ada kaitannya dengan pencegalan Anies sebagai calon presiden gitu ya. Karena ini nanti akan menaikkan status Formula E dari penyelidikan kepada penyidikan, sehingga nanti otomatis akan mentersangkakan Anies. Ya karena kebetulan gitu ya, Karyoto dan Endar yang sama-sama dicopot sama KPK itu adalah dua orang yang selama ini diisukan berbeda pendapat dengan pimpinan KPK. Diisukan membangkang atau tidak sepakat untuk menaikkan status Formula E dari penyelidikan kepada penyidikan. Sehingga kalau keduanya sekarang sudah dicopot atau digantikan dengan orang lain, jangan-jangan setelah ini Anies otomatis jadi tersangka. Ya menurut Brigjen Endar gitu ya, kasus Formula E ini belum selesai sehingga tidak bisa diputuskan apakah ini masuk ke penyidikan atau diberhentikan gitu. Ini masih belum selesai, ini masih dalam proses gitu. Sementara pernyataan-pernyataan dari kubu pendukung Anies sebelumnya, ya termasuk ex-KPK gitu ya. Ya karena kan banyak gitu ya, mantan pegawai KPK yang menjadi relawan Anies. Ada banyak tuh. Ya kayaknya tuh mereka tuh ahli sekali dalam urusan KPK, sehingga mereka-mereka ini direkrut sama Anies untuk membentengi Anies dari jeratan KPK gitu. Karena mereka adalah mantan-mantan pegawai KPK gitu, sehingga tahu betul proses-prosesnya, masih mungkin punya teman di sana dan sebagainya, sehingga ini dimanfaatkan betul oleh kelompok Anies gitu. Dan belakangan juga kan kelihatan gitu, ada muncul cerita bahwa
Anies ini segera dideklarasikan sebagai capres pada bulan Oktober lalu oleh Surya Paloh, karena Surya Paloh katanya mendapatkan informasi bahwa Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga ketika Anies sudah dideklarasikan, maka otomatis KPK harus mengatur strategi ulang gitu. Karena status Anies sudah bukan lagi mantan Gubernur DKI Jakarta, tapi sekarang sebagai capres yang didukung oleh 3 partai. Sehingga dengan pencapresan Anies ini katanya ini untuk melindungi Anies dari kejaran KPK. Ini kejar mengejar menurut menurut Rocky Gerung gitu ya. Sehingga Surya Paloh itu melindungi Anies. Nah, kalau sekarang kemudian 2 petugas KPK itu dicopot atau diberhentikan atau diganti dengan orang lain, jangan-jangan habis ini Anies segera ditersangkakan. Ya bagi saya gitu ya, sebagai orang yang tidak mau Indonesia dipimpin oleh Anies Baswedan gitu ya, saya berpikir bahwa nggak ada untungnya kalau Anies sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Ngapain gitu? Elektabilitasnya terus turun, nggak naik-naik. Dia udah kunjungan kemana-mana gitu ya, nggak naik-naik. Ngapain mentersangkakan Anies? Biarin aja, biarin dia maju gitu. Karena dia mudah dikalahkan gitu kan. Kalau Anies yang maju, ini gampang dikalahkan. Jadi ngapain kalau kemudian sekarang mau dijegal-jegal dengan atau dengan isu Formula E atau KPK gitu. Karena nggak ada gunanya gitu. Dengan Anies hari ini itu sudah mudah dikalahkan. Tapi kalau kemudian ada skenario lain untuk mentersangkakan Anies gitu ya, jangan-jangan ini bukan penjegalan. Ini adalah strategi terakhir untuk menaikkan elektabilitas Anies dengan cerita-cerita terzolimi gitu. Jangan-jangan ini skenarionya. Ya karena bisa aja misalkan Anies ditetapkan sebagai tersangka bulan ini. Terus kemudian nanti bulan Oktober gitu ya, dinyatakan tidak bersalah, tidak ditemukan bukti misalkan gitu ya. Itu kan nanti membuat Anies seperti terzolimi sehingga kemudian menaikkan elektabilitasnya gitu kan. Kan ada resiko ke sana gitu. Jadi nggak ada untungnya bagi PDI Perjuangan atau koalisi 5 partai atau Presiden Jokowi terhadap kasus ini gitu. Kalau Anies jadi tersangka, nggak ada untungnya gitu. Ya elektabilitasnya juga mudah dikalahkan gitu kan. Ngapain menjadikan Anies tersangka? Lalu di luar itu, kalau misalkan skenarionya benar-benar mentersangkakan Anies karena ada buktinya dan kemudian Anies akan divonis hukuman penjara misalkan gitu ya. Kalau benar dia harus jadi tersangka gitu ya. Maka Ganjar, Prabowo, PDI Perjuangan, koalisi 5 partai, Airlangga, Hartarto, dan semua partai di luar koalisi perubahan, itu juga nggak ada untungnya gitu. Ngapain gitu. Karena ya nggak ada hubungannya mereka dengan Anies gitu. Anies tersangka atau enggak, ya mereka nggak akan memikirkan bahwa Anies akan jadi capres kan. Mereka sudah punya capres di luar Anies gitu. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Sehingga yang diuntungkan sebenarnya, satu-satunya yang diuntungkan kalau Anies jadi tersangka, cuma Demokrat gitu. Karena dari koalisi 3 partai ini, antara Surya Paloh, Sohibul Iman, dan AHY, ya cuma AHY yang berpotensi untuk maju sebagai capres gitu. Kalau Anies nggak ada. Iya kan gitu ya. Jadi bagi saya gitu ya, ini bukan soal bukan soal orang yang anti Anies. Ini adalah soal orang-orang yang jangan-jangan di kelompok Anies sendiri gitu. Jangan-jangan ini ada 2 skenario yang untuk menguntungkan Anies sendiri atau menguntungkan Partai Demokrat. Jangan-jangan gitu ya. Jadi bagi saya sendiri ini gak ada baik-baiknya, gak ada nilai positifnya gitu ya. Jadi pencopotan Brigjen Endar itu kalau misalkan benar-benar berhubungan dengan Formula E gitu ya, itu nggak menguntungkan pihak kita sebagai orang yang anti dengan Anies. Tapi ya apapun itu gitu ya, bagi saya pribadi Anies itu ya sudah dibiarkan aja untuk bertanding gitu. Karena nanti kalau dikalahkan ya selesai dia. Lebih mudah dikalahkan lah. Lagian mana ada orang Indonesia yang mau dipimpin sama orang yang kayak gitu misalkan gitu ya. Orang Indonesia kan maunya dipimpin oleh orang yang kenal dengan Indonesia gitu, bukan orang yang nggak kenal gitu. Jadi ya bagi saya Anies terlalu mudah untuk dikalahkan dan tidak perlu untuk dibikin jadi tersangka gitu. Biarin aja dia maju, biar kalah. Kalau nanti sudah kalah misalkan, terus kemudian dijadikan tersangka atau ditangkap dan sebagainya, silahkan gitu. Kita kasih deh gitu.
Kalau sekarang jangan dong, tunggu dulu gitu. Sehingga buat KPK, apapun skenario dan rencananya, saya harap ini tidak ada hubungannya dengan mendorong Anies menjadi tersangka. Karena itu nggak ada untungnya bagi kita gitu. Yang untung justru AHY nih yang berpotensi untuk untung. Jadi ya semoga ini tidak disalahpahami oleh orang-orang kelompok Anies gitu ya. Sekarang kan narasinya seolah-olah, wah ini untuk dalam rangka menjegal Anies dan sebagainya. Nggak ada ini gitu ya. Ngapain Anies dijegal? Lalu nggak dijegal ada dia turun kok. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.